Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara 122 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia. Perkenalkan, kami selaku kuasa hukum, saya Nuriska Hovifah dan di samping saya Andronikus Dianjah Yang Mulia. Ini dari kantor hukum mana ini? VST and Partner. Oke. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan. Hari ini kami akan mendengar apa-apa saja yang diperbaiki dibandingkan permohonan sebelumnya. Poin-poinnya saja dipersilakan. Baik. Izin Yang Mulia, kami akan membacakan perbaikan pada permohonan kali ini. Yang pertama, untuk pemohon ada tambahan 2 orang, yakni Agus Surahmat SH sebagai pemohon 2 dan I Gede Yogantara Teguh Ego Wijaya sebagai pemohon 3. Kemudian penambahan. Kenapa ditambah pemohonnya? Apa alasannya? Untuk bagian legal standing dianggap dibacakan Yang Mulia. Bukan, pertanyaan saya tadi, kok tiba-tiba menambah pemohon, apa alasannya? Sebagai warga negara Indonesia saja Yang Mulia. Oke, pemohon 1 warga negara Indonesia juga kan? Betul. Oke, kenapa nggak 1 saja? Untuk menguatkan biar nggak cuma 1 orang saja Yang Mulia. Dan ini berbeda wilayah. Oke, silakan. Legal standing apa yang diperbaiki? Legal standing ada perubahan di alat bukti Yang Mulia. Bukan legal standing, apa yang diperbaiki? Kan legal standing dulu. Baik. Kalau alat bukti ujung nanti, sudah selesai semua baru kita bicara bukti. Baik Yang Mulia. Nggak ada penambahan? Untuk legal standing tidak ada Yang Mulia. Oke, kecuali menambah penjelasan legal standing pemohon 2 dan pemohon 3. Silakan. Betul Yang Mulia. Di alasan permohonan ada yang diperbaiki? Ada. Apa yang diperbaiki? Untuk alasan permohonan ada dari poin 1, izin dibacakan Yang Mulia. Ya, poin 1 tuh apa tuh? Tentang apa? Ya, untuk secara historis dalam perkembangan dan perjalanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah terjadi perubahan rezim, di mana sebelumnya dalam putusan nomor 97 PUU 11 2013. Oke, sebutkan saja poin 1 ya, halaman 12. Apa lagi? Perubahan rezim di putusan 97 tahun 2013. Oke. Terus? Kemudian poin 2 terdapat perubahan tafsir putusan 85 tahun 2022. Oke. Terus? Poin 3 terdapat praktik di Mahkamah Konstitusi yang menguji norma Undang-Undang 10 2016 yang berbeda dengan norma dalam Undang-Undang 7 2017 yang telah dimaknai oleh MK dalam putusan nomor 65 tahun 2023. Ya, apalagi? Kemudian poin 4. Ya. Permohonan aqua ini juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, di mana masih terdapat perbedaan terhadap pengaturan dalam ketentuan norma pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 dengan pasal 281 Undang-Undang 7 2017, di mana terdapat pelakuan yang berbeda dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu 2024 dengan pilkada 2024 pada pasca putusan 85 tahun 2022. Oke, apalagi yang ditambah? Poin 5, cuti kampanye secara penuh selama 2 bulan diatur dalam KPU nomor 2 tahun 2024. Oke, apalagi? Poin 6, Ya. prinsip good government.
Oke. Kemudian asas umum pemerintahan yang baik. Poin 7, ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 sepanjang tidak dimaknai lamanya cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka ketentuan norma tersebut mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh rakyat kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebab ketika bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, sebab ketika kepala daerah petahana mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka selama masa kampanye 60 hari kalender diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Oke. Poin berapa lagi? Kemudian poin 8. Ya, disebutkan aja poinnya ya, nggak usah dibacakan. Oh betul, Ya, siap, poin siap yang 8. mulia. Poin Poin berapa 8, poin 9 tidak ada perubahan. Oke, Kemudian poin 10, poin 11, 12 tidak ada perubahan. 10 itu penambahan. Penambahan. Oke. 11 tidak ya. Tidak, 12 tidak ada. Oke. 13 ada penambahan. Ya. 14 ada penambahan. Ya. Poin 15 sampai 26 tidak ada penambahan. Ntar sampai 26. Oke. Poin 27 ada penambahan. 27. Ya, silakan. Poin 28 dan 29 tidak ada penambahan. Ya. Selanjutnya boleh dibacakan yang mulia. Poin berapa? Poin 30. Ya, silakan. Baik, bahwa apalagi setelah ditelusuri secara seksama dalam dokumen-dokumen pembahasan saat pembentukan Undang-Undang 10 tahun 2016, ternyata tidak ada pembahasan yang memberikan alasan kenapa ketentuan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dari pasal 70 ayat 3 dihapus atau dihilangkan. Hal ini menunjukkan alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ketentuan pasal 70 ayat 3. Oke. 31 bahwa 31 oke, baru juga ya. Ini Bagaimana? tambah. Bagaimana ya mulia? Ini 31 baru juga. Baru juga. Oke, nggak usah dibacakan. 32. Baik. Baru juga. Oke, 33. 33 juga penambahan. Oke. 34 penambahan. Oke. 35. 35 penambahan. Oke. 36. 36 penambahan. Oke. Yang 36 boleh kami bacakan yang mulia? Silakan. Baik, 36. Bahwa berkaitan dengan rumusan norma dalam putusan MK tersebut langsung berlaku mengikat. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari sifat keberlakuan putusan MK yang bersifat pertama dan terakhir, serta langsung memiliki kekuatan hukum mengikat, final and binding. Sehingga ketika mekanisme ketatanegaraan dalam mekanisme revisi suatu norma dalam undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak berjalan secara ideal, sementara ketentuan norma dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Maka tentunya rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi otomatis berlaku menggantikan sementara ketentuan norma pasal dalam undang-undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan keberlakuan putusan itu sampai adanya proses perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Oke. Langsung ke petitum. Petitum izin yang mulia akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin membacakan petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.
unkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. B. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan C. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan ini, pengujian material ini kami ajukan atas perhatian serta perkenanan Yang Mulia. Kami aturkan terima kasih. Terima kasih Baik, ya. Yang Mulia. Cukup? Cukup Yang Mulia. Ada yang mau tambahkan, Prof? Ini kalau bikin berdasarkan seluruh uraian-uraiannya itu bahasa Indonesia yang salah itu. Kalau berdasarkan seluruh itu satu aja uraiannya, atau berdasarkan uraian-uraian di atas gitu. Baik. Ya. Baik Yang Mulia. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perbaikan permohonan. Kita sudah terima perbaikan permohonan itu. Sebelum ditutup, ini saudara mengesahkan menyampaikan bukti P1 sampai dengan P9. Betul Yang Mulia. Itu bukti P4 dan P5 ada dua, mana yang akan digunakan atau digabungkan saja? P4 screenshot DPT online Ya. dan P5 KTP Yang Mulia. Iya. Jadi- yang pertama itu NPWP. Ya. Yang NPWP yang Yang mana lama, yang mau digunakan? Yang dan- lama atau yang baru? yang baru Yang Mulia. Oke. Oke ya. Ya. Oke, dengan demikian disahkan. Terima kasih. Kami sudah menerima perbaikan permohonan saudara. Di tengah, sekarang kan proses kampanye sudah jalan ya. Nah itu kan Anda pahami kondisi itu. Betul. Bahkan di persidangan sebelumnya kita sudah katakan, ini kok telat sekali nih diajukan permohonan, padahal normanya sudah ada sejak lama. Nah terlepas dari itu, kami panel akan menyampaikan kepada rapat permusyawaratan hakim berkenaan dengan permohonan ini. Nanti rapat permusyawaratan hakim yang akan memutuskan apakah ini mau dibawa ke pleno atau mau diputus tanpa pleno. Baik. Apapun hasilnya nanti, saudara akan diberitahu oleh kepaniteraan mahkamah ya. Baik Yang Mulia. Cukup? Cukup Yang Mulia. Cukup. Dengan demikian, sidang perbaikan permohonan untuk perkara nomor 122 PUU 22 Romawi 2024 selesai, persidangan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 untuk perkara nomor 122/PUU _22 Romawi _2024 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.